Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi, karena malam ini kita sudah masuk di permulaan bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal ini banyak menyingkap tentang sejarah Nabi. Ada 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan Rabiul Awal ini, dan 3 peristiwa ini meringkas seluruh perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 32 tahun. Apa saja peristiwa yang berlaku di bulan Rabiul Awal ini? Pertama, tentang kelahiran Nabi. Walaupun terjadi khilaf di antara para ulama tentang kapan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan di bulan Ramadan seperti Al-Imam Ibn Hazm. Tetapi yang masyhur bahwa lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Kemudian yang kedua, hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi juga terjadi di bulan Rabiul Awal. Dan yang ketiga, wafatnya Nabi. Jadi lahirnya Nabi, hijrahnya Nabi, wafatnya Nabi, itu semua terjadi di bulan Rabiul Awal. Makanya kenapa bulan ini meringkas seluruh sejarah, permulaan, pertengahan, dan akhir. Permulaan tentu kelahiran, pertengahan adalah hijrahnya, dan akhir adalah wafatnya. Tapi kalau kita menceritakan tentang kisah sejarah Rasul, tentu akan memakan waktu yang cukup panjang. Tidak cukup 1 jam, 2 jam kita bercerita tentang sejarah Nabi dari awal sampai akhir. Tetapi saya ingin mengambil peristiwa pertama saja tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu peristiwa penting saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya 50 hari sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sekitar 1 bulan setengah, kurang lebih 50 hari itu. Dan peristiwa itu disebut dalam Al-Quran, bahkan dijadikan satu nama surat dalam Al-Quran, Suratul Fil, atau kisahnya disebut dengan kisah Ashabul Fil, pasukan bergajah. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dahulu di negeri Yaman terdapat satu penguasa namanya Abrahatul Asram, dan dia beragama Nasrani. Karena Abraha itu bukan orang Arab, tapi dia orang Ethiopia, orang yang berkulit hitam. Dan ketika dia berkuasa di Yaman, dia menginduk kekuasaannya ke kerajaan Ethiopia Najasyi. Jadi Najasyi menempatkan Abraha untuk berkuasa di negeri Yaman.
Tentu sejarahnya panjang kenapa Abraha bisa menduduki Yaman. Karena ketika itu di Yaman ada raja zalim namanya Dzu Nuwas, seorang Yahudi yang membantai ribuan orang-orang Nasrani yang ada di Najran. Sehingga kemudian ketika ada informasi datang ke kerajaan Nasrani yang ada di Syam, Romawi yang ada di Syam, dan itu kerajaan terbesar Nasrani kala itu, maka Raja Syam ataupun Raja Romawi Syam mengirim surat kepada Raja Najasyi yang ada di Ethiopia, karena sama-sama Ethiopia juga kerajaan Nasrani, agar menyelesaikan konflik yang terjadi di Yaman. Maka akhirnya Najasyi pun mengirim pasukan besar yang dipimpin oleh dua manusia. Yang pertama namanya Ar-Riyad dan yang kedua namanya Abrahatu Al-Asram. Berangkatlah pasukan Ethiopia ini. Kita tahu bahwa dari Ethiopia ke Yaman kan menyeberang lautan. Maka dengan pasukan besar mereka datang dari Ethiopia membawa pasukan besar dipimpin oleh dua jenderal namanya Ar-Riyad dan juga Abraha untuk menghancurkan Najran dan membunuh rajanya Dzu Nuwas karena sudah membantai orang-orang Nasrani yang ada di Najran. Tentu pasukan yang sangat besar tidak bisa seimbang dengan pasukan yang ada di Najran. Maka dengan sangat mudah sekali pasukan Ar-Riyad dan Abraha ini menghancurkan Najran dan membunuh rajanya Dzu Nuwas. Lah ketika itu yang berkuasa adalah Ar-Riyad. Tetapi Abraha dengan kelicikannya akhirnya membunuh teman jenderalnya sendiri, Ar-Riyad. Sehingga posisi Ar-Riyad digantikan oleh Abraha sebagai penguasa Najran, tetapi masih menginduk kepada kerajaan Ethiopia bagi Najasyi. Bertahun-tahun Abraha tinggal di Yaman. Satu hari Abraha melihat kebiasaan orang-orang Arab Yaman. Apabila datang musim haji setahun sekali, mereka mengunjungi Ka'bah Baitullah. Tentu kala itu Ka'bah masih dipenuhi dengan berhala. Walaupun demikian mereka masih tetap melestarikan ibadah haji ala mereka tentunya ya. Karena tauhid belum datang. Karena ajaran Ibrahim itu masih melekat di tanah Arab walaupun sudah dicampur adukan dengan kesyirikan. Jadi Abraha ini punya keinginan untuk membuat gereja yang belum pernah dibuat di dunia. Jadi dia punya keinginan bercita-cita membuat gereja terbesar di dunia dan tertinggi yang belum pernah siapapun membuatnya. Untuk apa tujuannya? Untuk memalingkan wajah-wajah orang Arab biar tidak haji ke Baitullah Al-Haram, tetapi mereka berhaji ke gereja yang dibangun Abraha itu. Maka dengan susah payah Abrahatul Asram kemudian membangun gereja. Dan subhanallah berhasil. Bahkan kemudian emas-emas yang terdapat di dalam kerajaan Balkis yang ada di Ma'rib itu kemudian dibawa oleh Abraha untuk mempercantik gerejanya. Jadi gerejanya itu dicampur dengan emas dan ukiran-ukiran yang luar biasa. Dan memang belum pernah ada di zaman itu yang membangun gereja setinggi dan sebesar yang dibangun Abraha dan secantik itu. Karena memang dihiasi dengan emas. Setelah kemudian jadi, maka Abraha pun dengan bangganya menyurati pusat Najasyi yang ada di Ethiopia bahwa gereja sudah terbangun. Bahkan gereja itu saking tingginya, kalau orang melihat ke atas itu kopiahnya itu sampai jatuh.
Makanya disebut Al-Qullais namanya. Jadi gereja disebut Qullais saking tingginya. Kalau kita nenggak itu kolam suah, itu dalam bahasa Arab itu topi, ini kolam suah namanya. Ya. Itu kalau nenggak itu jatuh. Saking tingginya gerejanya itu. Maka disebut gereja Al-Qullais disebutnya. Singkat cerita, Abraha mengirim surat kepada Raja Ethiopia bahwa gereja sudah siap dan sudah akan diresmikan, dan dia meniatkan untuk memalingkan semua wajah-wajah bangsa Arab supaya mengagungkan gerejanya dan meninggalkan Ka'bah. Rupanya habar Abraha menyorati Najasyi ini tersebar luas di kabilah-kabilah Arab. Lah kebetulan ada orang yang berasal dari kabilah yang dekat dengan Ka'bah itu sedang berniaga ke Yaman, karena memang rute perdagangan orang-orang Quraisy itu kalau tidak ke Yaman, ke Palestina, ke Syam. Lah kebetulan orang-orang yang kabilahnya dekat dengan Ka'bah itu sebagian mereka sedang berniaga ke negeri Yaman. Kan wajah orang-orang Arab ke gerejanya dan meninggalkan Ka'bah. Marah akhirnya. Ya tentu. Maka akhirnya kemudian dia pun marah-marah malam. Dia datang ke gerejanya Abraha, kemudian dia buang hajat di situ. Tidak cukup sampai di situ, dia cari bangkai binatang, kemudian diletakkan di mana-mana dalam gerejanya itu. Keesokan harinya Abraha tahu. Tentu Abraha menjadi gila dan marah. Bagaimana mungkin tahu-tahu dihinakan dengan cara diletakkan kotoran-kotoran najis dan bangkai-bangkai binatang di situ. Maka dia pun akhirnya dendam dan ingin menghancurkan Ka'bah. Sebagaimana orang Arab sudah menghina gerejanya, maka kami pun akan menghinakan Ka'bahnya. Dari situlah Abraha kemudian mengirim surat kepada Raja Najasyi yang ada di Ethiopia untuk mengirim gajah. Karena di Yaman tidak ada gajah. Dan orang Arab tidak pernah melihat gajah. Maka dikirimlah gajah. Ada yang mengatakan 4 ekor, ada yang mengatakan 8 ekor, wallahu alam. Karena intinya gajah itu dipersiapkan untuk menarik Ka'bah dari berbagai macam sisi dalam rangka menghancurkannya. Akhirnya dikirimlah gajah dari Ethiopia. Lah gajah yang paling besar bernama Mahmud. Itulah Raja Abraha. Gajahnya Abraha itu namanya Mahmud. Ada antum nama Mahmud? Nah itu gajahnya Abraha. Ya. Maka Abraha pun mempersiapkan pasukan yang sangat besar sekali, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berangkatlah kemudian Abraha dengan 4 gajah dan 1 gajah yang ditunggangi namanya Mahmud, dengan pasukan besar dari negeri Yaman menuju negeri Mekah. Ketika orang-orang Arab mendengar bahwa Abraha akan menghancurkan Ka'bah, tentu mereka marah dan berusaha untuk mencegat pasukan Abraha. Salah satunya adalah Dzunafar. Ada seorang pemimpin kabilah namanya Dzunafar, membawa pasukan kemudian berhadapan dengan Abraha. Tapi apalah Dzunafar dengan kekuatan kecil melawan kekuatan besar. Sebentar saja Abraha mengalahkan mereka, kemudian Dzunafar ditawan. Ketika hendak dibunuh, Dzunafar mengatakan, Jangan kau bunuh aku, boleh jadi mungkin engkau akan memanfaatkan diriku. Akhirnya Abraha pun tidak membunuhnya dan ditawan saja. Kemudian di tengah jalan ada juga kabilah yang lain dipimpin oleh Nufail, tapi sia-sia saja. Akhirnya Nufail pun tertawan juga. Ketika hendak dibunuh, kata Nufail, jangan membunuh aku, boleh jadi aku akan bermanfaat untukmu. Terus pasukan bergerak sampai ke Taif.
Lah kebetulan di Taif itu ada berhala namanya Lata yang disembah oleh penduduk Taif ketika itu. Disangkanya Abraha akan menghancurkan Lata. Maka penduduk Taif pun meminta kepada Abraha untuk tidak menghancurkan berhala mereka dengan jaminan seorang penunjuk jalan akan diberikan kepada Abraha untuk menuntun kemana arah ke Ka'bah. Maka penduduk Taif pun kemudian memberikan seorang namanya Abu Rughal. Abu Rughal inilah yang kemudian dikenal sebagai pengkhianat Arab, karena dia yang menunjukkan jalan Abraha menuju Ka'bah. Afan, ini bisa dimatikan kan? Agak dingin. Ya. Tetapi sayang kemudian ketika pasukan itu berangkat, maka Abu Rughal meninggal di tengah jalan. Lah Abu Rughal ketika meninggal di tengah jalan, maka orang Arab pun kemudian marah kepada Abu Rughal sehingga kuburannya selalu dilempari batu. Sampai hari ini kalau lewat di kuburan Abu Rughal itu selalu dilempari batu, karena dia awal yang mengkhianati orang Arab. Dan para pengkhianat orang Arab menyebutnya Abu Rughal. Kalau antum pengkhianat itu tuh Abu Rughal. Orang Arab begitu. Karena dia orang yang pertama berkhianat, memberikan petunjuk jalan Abraha menuju arah Mekah. Intinya bahwa banyak terjadi kabilah-kabilah yang menentang dan berusaha untuk mencegah Abraha, tapi sia-sia, nggak ada gunanya dengan pasukan yang besar gitu kan. Lah ketika kemudian Abraha sampai di penangkaran unta orang-orang Arab, tiba-tiba anak buah Abraha mencuri beberapa unta milik orang Arab. Salah satunya adalah 200 ekor unta milik kakek Nabi Abdul Muthalib. Diambil juga oleh anak buah Abraha ini. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Ketika kemudian sudah hampir dekat antara jarak dia dengan Mekah, di sebuah lembah namanya Wadin Muhassir. Lembah itu hari ini disebut Muhassir. Muhassir itu diambil dari kalimat pengepungan, karena Abraha di situ dikepung oleh burung-burung yang berasal dari Laut Merah, yang Quran menyebutnya ababil. Lah mereka pun kemudian berhenti di lembah ini. Kemudian meminta kepada Nufail sebagai tawanan untuk mencari tahu siapa pemimpin yang ada di negeri itu. Maka Nufail pun kemudian mencari tahu, rupanya pemimpin di negeri itu adalah kakek Nabi SAW, Abdul Muthalib. Itulah pemimpin Arab kala itu. Maka Abraha meminta agar dipertemukan dengan Abdul Muthalib. Akhirnya datanglah Abdul Muthalib. Ketika melihat Abdul Muthalib yang tinggi, besar, putih, ganteng gitu kan, Abraha pun merasa segan. Karena ada orang-orang itu yang punya muka karismatik sehingga kita lihat saja segan dia. Turun dari gajahnya. Karena dia tidak bisa bahasa Arab dan Abdul Muthalib juga tidak bisa bahasa Ethiopia, maka menggunakan penerjemah. Apa yang dimaukan kedua orang ini? Intinya bahwa kemudian Abraha pun turun dari gajahnya, kemudian ngampar di padang pasir. Mulailah terjadi dialog di situ. Abraha ini maksudnya, kira-kira apa perlawanan yang akan Anda lawan sekiranya Ka'bah itu akan kami hancurkan? Tapi lihat, sebenarnya Abraha itu ada sisi baiknya juga, karena dia tidak hendak menyerang orang Arab, dia hanya ingin menghancurkan Ka'bah saja. Kalau Abraha niat menghancurkan orang Arab, sudah banyak kematian. Mungkin setiap kabilah dibantai, habis kan begitu. Tapi tidak ada yang dibantai Abraha. Bahkan yang melawannya pun tidak dibantai, bahkan ditawan saja. Jadi ada sisi baiknya, karena niat Abraha itu bukan menyerang orang Arab, tetapi ingin menghancurkan Ka'bah itu saja. Karena gerejanya sudah dihinakan, maka Ka'bah harus dihancurkan. Maka kemudian ketika Abraha mengatakan kepada Abdul Muthalib, kira-kira apa perlawananmu jika Ka'bahmu kami hancurkan? Di luar dugaan Abraha, rupanya Abdul Muthalib tidak memikirkan soal Ka'bah. Dia hanya mengatakan, ya Abraha, mana 200 unta milikku yang kalian curi, katanya.
Jadi Abraha justru yang tadinya simpatik dengan Abdul Muthalib tiba-tiba berubah dan merendahkan Abdul Muthalib dan mengatakan, Ka'bah yang kau agungkan selama ini akan kau hancurkan, akan kami hancurkan. Kau pula cerita tentang 200 untamu, katanya. Maka Abdul Muthalib mengatakan, ya Abraha, adapun unta-unta itu ada pemiliknya, aku pemiliknya, serahkan unta itu. Adapun Ka'bah yang kau akan hancurkan juga ada pemiliknya, dialah Rabb yang melindungi Ka'bah, bukan aku yang melindungi Ka'bah. Ada Tuhan sendiri di Ka'bah itu yang akan melindunginya. Tapi kepentinganku berjumpa dengan kamu adalah mana untaku, karena aku pemiliknya. Soal engkau menghancurkan Ka'bah silahkan, karena aku bukan pemilik Ka'bah. Kata Abdul Muthalib, ammal Ka'bah falahu rabbun yahmi, adapun Ka'bah dia punya Rabb sendiri, Rabb sendiri yang akan melindunginya. Akhirnya karena kebaikan Abraha diberikan tuh 200 ekor unta kepada pemiliknya Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib bergegas kemudian menuju Ka'bah, meminta agar kabilah-kabilah yang berada di sekitar Ka'bah untuk meninggalkan kampung mereka dan naik ke tempat ketinggian, agar jangan sampai menjadi sasaran pasukan Abraha. Kemudian Abdul Muthalib pun masuk ke dalam Ka'bah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Abdul Muthalib di atas kesyirikannya, penyembah berhala. Tapi kalau dalam kondisi genting, dalam kondisi susah, di zaman itu mereka tidak akan menyembah berhala. Mereka berdoa tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum idahum musyrikun. Apabila mereka digoyang-goyang bahtera mereka di tengah lautan dengan ombak yang sangat besar, mereka pun sudah tidak ingat Lata, Uzza, Manat, yang ingat hanya Allah. Tapi apabila mereka diselamatkan, mulai lagi mereka datang ke Lata, Uzza dan menyekutukannya. Makanya dahulu ada seorang sahabat namanya Ikrimah putra Abu Jahal. Ikrimah ini satu di antara sekian orang yang disuruh dibunuh oleh Nabi ketika Fatu Mekah karena permusuhannya melampau. Akhirnya kabur dia. Ketika Mekah sudah dikuasai Rasul, orang-orang yang akan dibunuh itu kabur. Salah satunya Ikrimah. Kabur ke Syam menggunakan kapal laut, menggunakan perahu. Tapi di tengah laut perahunya diombang-ambing hampir mau tenggelam. Ketakutanlah orang-orang dalam perahu itu dan mengatakan, kita tidak mungkin selamat di perahu ini kecuali kita berdoa kepada Allah. Jadi bukan berdoa kepada Lata, Uzza, Manat, Khubal, ya, mereka menganjurkan berdoa kepada Allah. Maka masuklah kata-kata itu ke hatinya Ikrimah putra Abu Jahal itu dan mengatakan, betul juga. Kemudian dia mulai menatap langit dan mengatakan, ya Rabb, kalau engkau selamatkan aku di sini berarti di darat pun kau akan selamatkan, dan aku berjanji kalau kau selamatkan aku akan datang ke Muhammad dan aku akan masuk Islam. Akhirnya kemudian betul-betul diselamatkan. Maka dia pun kemudian datang kepada Rasul dan mengislamkan dirinya. Rasul senang karena dia adalah putra tokoh sentral, putranya Abu Jahal. Masuk Islam Ikrimah bin Abi Jahal ini. Syahidnya di sini adalah orang-orang musyrik itu kalau susah mereka menyembah Allah, tapi kalau senang mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dan Khubal. Itulah perbedaan kesyirikan di zaman Rasul dengan kesyirikan di zaman sekarang. Kalau dulu orang berbuat syirik itu di waktu senang saja, di waktu susah masih mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Tapi hari ini susah senang ya tetap aja datang ke dukun. Orang sekarang ini senang ya datang ke dukun, susah makin rutin pula datang ke dukun. Ya, jadi udah nggak bisa dibedakan antara senang dan susah, tetap aja di atas kesyirikan. Lah, kisah kembali bahwa Abdul Muthalib akhirnya berdoa dengan ikhlas kepada Allah agar Allah menghalau tentara Abraha jangan sampai mendekati Ka'bah. Akhirnya apa yang didoakan Abdul Muthalib menjadi sebuah kenyataan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirim tentaranya dengan menggerakkan burung-burung laut yang ada di Laut Merah
entah berapa jumlah burung-burung laut itu yang ada di Laut Merah itu, tiba-tiba bergerak semuanya, burung-burung di Laut Merah itu. Dan Allah bekali dengan 3 batu. Batu di paruhnya 1 dan di kakinya 2. Jadi 3 batu masing-masing burung membawa 3 batu, kemudian digerakkan oleh Allah entah ribuan burung dari Laut Merah menuju lembah Muhassir. Ketika Abraha dia sudah berdiskusi dengan Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib tidak akan mengganggu dia untuk menghancurkan Ka'bah, maka mulailah kemudian Abraha pun memecut gajahnya supaya bangkit dan mengarah ke Ka'bah. Subhanallah. Tufail ketika lengah Abraha, dia membisikkan di telinga gajah dan mengatakan, wahai Mahmud, yaitu gajahnya Abraha, jangan kau arahkan dirimu menuju Ka'bah, itu tempat yang suci. Kalau kau ingin pergi ke arah lain silahkan, tapi jangan ke arah itu, di situ tempat suci. Seolah-olah gajah ini paham ucapan Tufail ini, ucapan Nufail ini. Jadi setiap Abraha ini membangkitkan gajah-gajahnya, sudah bangkit dan siap berjalan. Jadi kalau ke arah Ka'bah duduk lagi gajahnya tuh. Tapi kalau diarahkan ke lain mau dia jalan, ya. Tapi kalau diarahkan ke Ka'bah duduk lagi, dipecut lagi sampai marah Abraha, tetap tidak mau. Subhanallah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi sehingga mengilhamkan kepada gajah untuk tidak bergerak menuju Mekah. Kalau ke arah lain atau pulang mau, tapi ke arah Ka'bah gajahnya langsung duduk tuh. Marah Abraha. Sampai-sampai akhirnya dia mau meninggalkan gajah-gajah itu dan mau jalan kaki bersama pasukannya menuju Ka'bah dan hendak menghancurkannya. Ketika bergerak pasukan itu, tiba-tiba langit menjadi gelap. Awan putih tertutup dengan warna hitam, matahari tertutup dengan bayangan hitam. Ketika pasukan Abraha dan Abraha menatap ke langit, rupanya mereka sudah dikelilingi dengan burung laut berasal dari Laut Merah yang Quran menyebutnya sebagai ababil. Tiba-tiba ketika mereka mendongak ke atas, disitulah burung-burung itu langsung melemparkan batu-batunya. Subhanallah, batu yang dilempar burung itu tidak kira-kira. Seperti senapan yang hari ini kita kenal, apabila ditembakkan ke badan kita ini dari depan maka tembus ke belakang. Itulah yang terjadi. Makanya Allah mengistilahkan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Asfim ma'kul itu artinya daun yang dimakan ulat. Lihat kondisi daun yang dimakan ulat seperti apa? Bolong-bolong, ya kan, robek-robek. Itulah daun dimakan ulat, kan lubang-lubang tuh. Seperti itulah apabila terkena tembakan batu dari burung ababil itu, kalau tembus di tembak di sini, tembus di belakang. Subhanallah, tidak ada yang selamat. Pasukan ribuan itu tidak ada yang selamat. Dan kalaupun mereka selamat, maka mereka akan ditimpakan wabah namanya judari. Judari itu penyakit yang melelehkan antara kulit dengan daging dan terkelupas dan terlepas dari tulangnya. Penyakit judari. Seperti lilin meleleh, akhirnya tidak terkena tembakan ababil, maka mereka terkena wabah judari, meninggal. Hanya 1-2 saja yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah masih selamatkan 1-2 orang itu? Untuk menceritakan kejadian dalam perang itu. Sebab kalau tidak ada yang selamat, siapa yang tahu ceritanya? Maka ini selamatkan 1-2 orang, tapi setelah menceritakan dia pun mati juga. Intinya tidak ada yang selamat kan? Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Pertanyaannya, ini yang menyerang agamanya Nasrani. Yang menyerang Ka'bah itu agamanya Nasrani. Yang melindungi Ka'bah itu agamanya musyrik, penyembah berhala. Pertanyaannya, lebih afdol mana, orang Nasrani atau orang musyrik? Ya kita katakan orang Nasrani lebih afdol, karena mereka punya kitab, punya nabi. Sementara orang musyrik penyembah berhala.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku. Engkau akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, pertama orang Yahudi, kedua orang-orang musyrik. Allah tidak menyebutkan Nasrani di sini. Ya, itulah musuh beratnya kaum muslimin di zaman itu, orang musyrik dan orang Yahudi. Sementara orang-orang Nasrani itu lebih dekat dengan Islam di zaman itu. Kenapa kemudian digagalkan oleh Allah? Padahal yang menyerang orang Nasrani dan itu lebih dekat kepada Islam, yang melindungi Ka'bah orang-orang musyrik dan itu lebih jauh daripada Islam. Kesyirikan. Karena akan terjadi sebuah peristiwa besar. Kenapa Allah halang-halangi niat Abraha untuk menghancurkan Ka'bah? Karena ketika itu di perut Aminah bintu Wahbin terdapat janin yang kelak akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Dialah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di perut Aminah itu ada janin yang akan lahir 50 hari setelah peristiwa itu. Jadi setelah peristiwa Abraha, sekitar 1,5 bulan setelahnya, kurang lebih 50 hari, tepatnya di tanggal 12 di hari Senin di bulan Rabiul Awal tahun gajah tentunya, lahirlah sosok seorang nabi yang akan mengakhiri seluruh para nabi dan rasul. Bahkan dia pemimpin para nabi dan rasul. Dialah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir tepat 50 hari setelah peristiwa penghancuran pasukan gajahnya Abrahatul Asram. Sehingga Allah katakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfi ma'kul. Dari sini kita tahu bahwa peristiwa kelahiran Rasul itu dimulai dengan adanya irhasat. Irhasat itu artinya keanehan-keanehan sebelum diangkatnya beliau menjadi nabi. Ya, salah satunya apa? Dihancurkan pasukan besar, pasukan Abraha. Bahkan orang-orang Yahudi Madinah, ini di Mekah kejadiannya ya. Di Madinah beda pula peristiwanya. Madinah kala itu kita tahu bahwa mayoritas penduduk kota Madinah, dan belum dikatakan Madinah masih bernama Yathrib, itu penduduknya rata-rata mayoritas orang-orang Yahudi. Dari 3 kabilah besar, kabilah Bani Kunaiko, kabilah Bani Nadir, kabilah Bani Quraidah, dan kabilah-kabilah kecil lainnya. Ada sekitar 10 kabilah Yahudi, tapi yang paling besar di 3 kabilah ini. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah lama menempati kota Madinah. Saat terjadi perang kekalahan, kemudian mereka pun hijrah dari negeri mereka mencari suaka. Tetapi kemudian mereka dapat informasi dari padri dan pendeta mereka bahwa ada satu negeri di dalamnya penuh dengan kebun kurma. Di situ akan lahir seorang nabi, akan hijrah seorang nabi, lahir seorang nabi. Makanya berbondong-bondong Yahudi dari mana-mana mereka datang ke kota Madinah untuk menanti-nanti kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka memiliki tanda. Tandanya apa? Kemunculan bintang Ahmad. Di mana kemunculan bintang Ahmad di langit ini tidak diketahui siapapun kecuali oleh tokoh-tokoh Yahudi. Subhanallah. Ketika betul-betul bintang itu muncul dengan cahayanya yang sangat terang sekali, maka semua tokoh-tokoh Yahudi berkumpul. Kemudian mereka pun menginformasikan kepada seluruh orang Yahudi yang ada di Madinah, adakah malam itu yang lahir dari wanita-wanita Yahudi yang hamil. Rupanya dicek dari ujung barat, timur, selatan, utara di rumah-rumah Yahudi itu tidak ada yang lahir saat bintang itu muncul. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan bahwa saat bintang itu muncul dari arah Mekah, rupanya ada yang lahir.
Maka para pembesar Yahudi pun menangis dan mereka mengatakan, zahabat nubuwatu Bani Israel, telah hilang kenabian Bani Israel dan sudah berpindah kepada kenabian Bani Ismail. Orang Arab. Sebenarnya orang-orang Yahudi itu paham ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka cocokkan tuh tanda-tanda yang ada pada Nabi SAW dengan apa yang mereka yakini selama ini, dan 100% cocok. Tapi kenapa kemudian orang-orang Yahudi malah menjadi musuh Nabi SAW dan para sahabatnya? Karena hasad yang ada dalam hati mereka. Hasad yang ada pada hati mereka, bahwa kenapa Nabi itu dari bangsa Arab, kenapa tidak dari Bani Israel? Bukankah beratus-ratus tahun semua para Nabi diutus dari bangsa Bani Israel, kok sekarang tumben Nabi ada dari bangsa Arab? Apa-apaan ini katanya. Maka mulailah mereka hasad, dan sejak itulah mereka tidak mau memeluk Islam dan berjanji untuk memerangi Islam. Sejak saat itu sampai hari ini orang Yahudi seperti itu. Subhanallah, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah diantara dua tanda yang jelas saat kelahiran Nabi SAW terjadi peristiwa yang disebut dengan Ashabul Fil, dan yang kedua kemunculan bintang Ahmad yang ada di Madinah yang tidak diketahui kecuali orang-orang Yahudi. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya kira ini saja, karena mengingatkan Rabiul Awal dengan kelahiran Rasul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi